Selamat beraktivitas dan semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Semoga dapat terhibur. Terima kasih. Sebelumnya kami mengingatkan untuk mendengarkan episode sebelumnya agar dapat lebih memahami alur ceritanya. 3 hari telah berlalu dan sekarang adalah hari pertukaran rahasia. Pagi itu seorang kultivator formasi inti datang dan dengan sopan memberi undangan kepada Wang Lin. Kemudian kultivator formasi inti membawa Wang Lin ke toko. Setelah lelaki tua dari toko itu melihat Wang Lin, dia dengan cepat menjadi sangat hormat. Dia dengan hati-hati membawa Wang Lin ke dinding, lalu mengetuknya beberapa kali. Setelah itu, dindingnya beriak seperti air tenang yang baru saja dijatuhkan batu ke dalamnya. Setelah melakukan semua itu, dia mengeluarkan jubah dan memberikannya kepada Wang Lin. Saat ini Wang Lin hanya berdiri di sana, tetapi tidak melangkah maju. Dia segera mengirimkan kekuatan jiwanya ke dalam. Dia menemukan ada ruang terpisah di dalam dengan loteng yang sangat indah. Ada 7 atau 8 kultivator di dalamnya. Semuanya mengenakan jubah yang sama. Ada yang duduk sendiri, ada pula yang berbincang satu sama lain. Ketika Wang Lin mengirimkan kekuatan jiwanya, hanya seorang pria parubaya berpenampilan seperti orang terpelajar yang membuka matanya. Sepertinya tidak ada orang lain yang memperhatikan kekuatan jiwa Wang Lin. Pria terpelajar ini juga satu-satunya orang yang tidak mengenakan jubah. Ekspresi pria terpelajar itu tetap sama, tetapi sedikit ada kejutan yang melintas di matanya. Wang Lin kaget melihatnya ketika dia memindai semua orang dengan kekuatan jiwanya. Dia menemukan bahwa semua orang yang hadir berada pada tahap awal Nescent Soul, kecuali orang terpelajar. Meskipun pria terpelajar itu sepertinya berada pada tahap awal Nescent Soul, pada kenyataannya dia sudah berada di puncak tahap akhir Nescent Soul. Wang Lin tidak tahu teknik apa yang dikembangkan orang ini, tetapi jiwa pria terpelajar itu seharusnya sangat kuat sehingga dapat mendeteksi Wang Lin. Setelah menarik kekuatan jiwanya, Wang Lin mengambil jubah itu dan mengenakannya. Lalu tanpa sepatah kata pun, dia berjalan ke dinding. Ketika dia muncul di dalam area baru, dia langsung duduk sendiri dan menutup matanya. Tindakan ini segera menyebabkan beberapa kultivator yang ingin berbicara dengannya berubah pikiran. Meskipun mata Wang Lin tertutup, namun kekuatan jiwanya terus memantau pria terpelajar itu. Sejak dia masuk ke dalam ruangan, pria terpelajar itu juga terus-menerus menatapnya. Setelah beberapa saat, beberapa kultivator lainnya pun datang. Mereka juga mengenakan jubah yang sama untuk menyembunyikan wajah mereka, dan bahkan ada yang dikelilingi oleh kabut hitam. Setelah melihat ini, Wang Lin menyadari bahwa orang-orang ini tidak ingin ada yang mengenali mereka. Jika mereka mengungkapkan dirinya, maka ketika mereka memamerkan harta mereka, maka itu akan menimbulkan banyak masalah bagi mereka. Namun banyak juga kultivator di sini yang tidak menyembunyikan wajah mereka. Tampaknya mereka penuh percaya diri dan tidak takut mengungkapkan identitas mereka. Namun Wang Lin masih memiliki keraguan di dalam pikirannya. Bagaimana bisa ada begitu banyak kultivator Nescent Soul berkumpul di toko kecil kota Lianmo? Dia diam-diam melihat sekeliling dan melihat lebih dari 30 meja sudah disiapkan di sekitarnya. Mungkinkah ada lebih dari 30 kultivator Nescent Soul yang berpartisipasi dalam pertukaran rahasia ini? Meskipun dia memiliki keraguan di dalam hatinya, namun ekspresinya benar-benar tenang. Setelah beberapa waktu berlalu dan tidak ada lagi kultivator yang datang, seorang lelaki tua yang duduk di depan langsung berdiri.
Dia terbatuk sekali dan berkata, "Pertukaran rahasia antar 3 kota ini sekarang diselenggarakan di kota Lianmo. Jadi jumlah orangnya lebih banyak dari biasanya. Tetapi karena semua orang di sini mencari sesuatu, aku yakin kalian akan menemukan apa yang kalian butuhkan. Aku akan memulainya terlebih dahulu." Setelah mengatakannya, dia mengeluarkan tas penyimpanannya, lalu mengeluarkan beberapa inti dan harta sihir. Harta sihir tersebut melepaskan kekuatan spiritual dalam jumlah besar, yang menunjukkan betapa kuatnya benda itu. Inti ini berasal dari makhluk roh kualitas menengah. Seperti yang kalian semua tahu, binatang buas ini setara dengan para kultivator Nesensol tahap akhir. Semua harta sihir ini juga terbuat dari tulang binatang roh kualitas menengah, terutama bel ini. Aku hanya akan menukarnya dengan batu roh. Barang-barang itu melayang di hadapan lelaki tua itu. Jika ada yang tertarik, mereka hanya perlu melambaikan tangannya dan barang itu akan langsung terbang ke mereka. Tampaknya tidak ada yang takut ada orang yang mencuri dalam pertukaran rahasia ini. Bagaimanapun, ruangan ini memiliki pembatasan yang kuat. Jika ada yang berani mencuri dan lari, maka mereka hanya akan mencari kematian. Wang Lin memperoleh semua informasi ini dari orang-orang yang dia ajak bicara selama 3 hari terakhir. Saat dia mendengar bahwa pertukaran ini diselenggarakan oleh 3 kota, dia memahami bahwa tempat ini adalah ruang khusus. Pasti ada banyak toko yang tersebar di 3 kota dan para kultivator hanya perlu memilih salah satu dari toko rahasia. Dengan begitu, keselamatan para peserta akan terjamin. Setelah menunggu lama, seorang kultivator menukarkan batu roh dengan bel dan tidak ada orang lain yang mengajukan penawaran lagi. Tak lama kemudian, giliran orang berikutnya. Perlahan berbagai harta ajaib, pil dan gulungan ditampilkan. Semuanya memiliki harga yang tinggi. Itu menunjukkan betapa berharganya barang yang dijual di sini. Salah satu dari barang-barang ini dapat ditempatkan di lantai tertinggi paviliun pemurnian harta karun dan dijual dengan harga yang sangat mahal. Namun sebagian besar kultivator di sini hanya menukarnya. Hal yang paling mereka sukai adalah pil dan bahan harta karun. Tentu saja, jika ada pil dan harta karun yang lengkap, itu juga bagus. Setelah itu, barulah batu roh. Jika itu terjadi sebelum kabut yang mengelilingi lautan iblis menghilang, maka batu roh tidak akan banyak berguna. Setelah kabut menghilang dan binatang buas mulai menutupi lautan iblis, orang-orang mulai semakin banyak menggunakan susunan transfer. Ada 2 jenis susunan transfer. Salah satunya adalah susunan transfer kuno yang dibuat oleh para kultivator kuno. Namun itu hanya tersisa sedikit dan banyak yang sudah rusak, sehingga sangat sedikit yang bisa digunakan. Penggunaannya juga tergantung pada jumlah batu roh, dan susunan transfer dapat menteleportasi seseorang setidaknya sejauh 1.000.000 kilometer. Namun untuk menggunakannya membutuhkan batu roh berkualitas tinggi, sehingga sangat sedikit orang di lautan iblis yang bisa menggunakannya. Bagaimanapun, batu roh kualitas terbaik hampir punah. Bahkan jika seseorang memilikinya, sangat sedikit orang yang mau menggunakannya pada susunan transfer. Tipe lainnya adalah susunan transfer normal. Ini jauh lebih sederhana. Penggunaannya hanya menggunakan sekitar 10 batu roh kualitas rendah hingga kurang dari 100 batu roh kualitas menengah. Paling banyak mereka bisa berteleportasi beberapa ratus kilometer. Karena sangat hemat biaya, ini adalah metode perjalanan yang banyak disukai para kultivator.
Namun sebagai hasilnya, konsumsi batu roh meningkat dan nilainya pun ikut meningkat. Setelah beberapa kali pertukaran, kini giliran seorang kultivator yang mengenakan jubah, kepalanya menunduk saat dia berkata dengan suara serak, "Aku tidak punya banyak barang untuk dijual, hanya ada beberapa giok kuno. Jika ada rekan kultivator yang tertarik, kalian dapat menukarkannya. Namun karena sifat dari giok ini, aku tidak dapat mengizinkan kalian untuk melihat lebih dekat." Setelah mengatakannya, dia menampar tasnya dan 7 atau 8 keping batu giok terbang keluar. Warna batu giok ini semuanya sangat pudar dan beberapa di antaranya bahkan telah retak. Mereka masing-masing mengeluarkan aura kuno yang menunjukkan berapa umur mereka. Di sekeliling batu giok ini ada perisai cahaya hijau. Jelas sekali ini adalah teknik yang digunakan untuk mencegah orang memeriksa bagian dalamnya. Ini adalah katalog binatang purba, teks rahasia dunia kultivator kuno, metode memproduksi susunan transfer kuno, dan ini aku hanya akan mengambil inti dari makhluk roh kualitas menengah, 5 inti untuk salah satunya. Setelah mengatakannya, dia menunggu orang-orang untuk menukarkan batu giok tersebut. Semua orang di ruangan itu mengerutkan keningnya. Kenyataannya, pria berjubah itu juga menghela nafasnya. Dia juga tidak punya apa-apa untuk dijual selain batu giok ini. Dia menemukan ini semua di dalam sebuah gua seorang kultivator kuno. Pertama kali pria itu mencoba menjualnya, dia tidak mematok harga terlalu tinggi. Tetapi setelah diabaikan dalam banyak pertukaran, dia memutuskan untuk menaikkan harganya. Dia berpikir bahwa barang-barang ini tidak berguna bagi kebanyakan orang. Namun bagi orang yang benar-benar menginginkannya, mereka akan membelinya berapapun harganya. Faktanya, tebakannya memang benar. Saat Wang Lin mendengar tentang batu giok metode memproduksi susunan transfer kuno, jantungnya mulai berdebar kencang. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menemukan batu giok tentang susunan transfer kuno yang telah dia cari dengan susah payah di sini. Tanpa sepatah kata pun, dia melambaikan tangan kanannya dan memecahkan perisai di sekitar batu giok yang berisi informasi tentang susunan transfer kuno dan mengambilnya. Pria berjubah itu terkejut dan wajahnya tiba-tiba menjadi jelek. Dia tahu cahaya hijau itu tidak kuat, tetapi tidak mungkin mematahkannya dengan mudah. Dia percaya bahwa bahkan para kultivator Nesensol tahap menengah pun tidak dapat memecahkannya dengan mudah. Sehingga dia berpikir bahwa Wang Lin adalah seorang kultivator Nesensol tahap akhir. Setelah mengambil batu giok itu, Wang Lin memindainya dengan kekuatan jiwanya lalu menyimpannya. Pada saat yang sama, dia mengeluarkan 5 inti makhluk roh kualitas menengah. Pria yang mengenakan jubah dengan cepat menangkap inti tersebut dan menghela napas lega. Dia akhirnya tidak mempermasalahkan soal pelanggaran cahaya hijau. Setelah menunggu beberapa saat dan melihat tidak ada orang lain yang tertarik, dia segera menyingkirkan potongan batu giok lainnya. Saat Wang Lin bertindak, 3 kultivator lainnya mulai memberikan perhatian ekstra kepadanya. Salah satunya adalah pria terpelajar. 2 lainnya mengenakan jubah. Mata mereka tampak bersinar ketika mengangkat kepala. Setelah hening beberapa saat, seorang kultivator lainnya berjalan untuk menyajikan barang-barangnya. Saat berikutnya, tibalah giliran Wang Lin. Pada saat ini, semua orang terdiam dan menoleh untuk melihat Wang Lin. Tindakan Wang Lin sebelumnya mengungkapkan bahwa tingkat kultivasinya tidak sederhana. Sehingga para kultivator ini sangat ingin tahu apa yang akan dijual oleh Wang Lin. Setelah merenung sejenak, Wang Lin menampar tasnya. Beberapa inti makhluk roh kualitas menengah
dan beberapa harta yang tidak pernah dia gunakan terbang keluar. Melihat Wang Lin hanya mengeluarkan beberapa barang yang sangat umum, mereka menjadi sangat kecewa. Namun ekspresi mereka tetap sama. Bagaimanapun juga, masing-masing dari mereka telah mencapai tahap Nesensol. Setelah lama berkultivasi, mereka sangat terampil menyembunyikan ekspresi mereka. Aku ingin menukarnya dengan peta planet Sujaku. Semakin lengkap, semakin baik. Saat kata-katanya keluar, ekspresi semua kultivator menjadi aneh. Setelah sekian lama, salah satu dari mereka berbicara. Rekan kultivator, hanya dengan benda-benda ini akan sangat sulit untuk menukarnya dengan peta. Aku khawatir kamu bahkan tidak akan bisa menukarnya hanya dengan peta lautan iblis. Mendengar jawabannya, Wang Lin dengan tenang berkata lagi, "Oh, begitu. Lalu apa yang harus kuberikan untuk menukarnya dengan peta?" Pria terpelajar itu tersenyum hangat dan berkata, "Rekan kultivator pasti baru mengenal lautan iblis, jadi aku akan menjelaskannya. Bukan hanya lautan iblis, tetapi untuk negara kultivasi manapun, peta sangatlah penting. Lagi pula, planet Sujaku ini terlalu besar. Jika kamu tidak memiliki peta, maka kamu tidak akan tahu kemana kamu harus pergi. Adapun peta lautan iblis, itu bahkan jauh lebih penting. Salinan peta lautan iblis akan berharga 100.000 batu roh berkualitas tinggi, dan tidak seorang pun akan mengambil batu roh kualitas rendah atau menengah. Hanya dengan harta yang rekan kultivator tawarkan, itu tidaklah cukup. Mengenai peta planet Sujaku, itu bukanlah sesuatu yang dapat dimiliki oleh siapapun. Jika rekan kultivator menginginkannya, aku memiliki peta lautan iblis. Namun ini hanya kualitas rendah dengan banyak area yang belum dijelajahi." Mendengar penjelasannya, Wang Lin mulai merenung sejenak dan bertanya lagi, apakah rekan kultivator memiliki peta wilayah umum yang luas dari negara-negara di sekitar lautan iblis? Pria terpelajar itu dengan hati-hati tersenyum sambil menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, aku tidak memiliki peta semacam itu." Namun tiba-tiba seorang kultivator berjubah yang duduk di sudut mulai mengangkat suaranya. "Aku punya." Ini adalah salah satu kultivator yang matanya bersinar ketika Wang Lin bertindak sebelumnya. Tatapan Wang Lin mulai tertuju pada orang itu. Peta laut iblis berkualitas tinggi dengan 4 benua di sekitarnya, termasuk 148 negara. Berapa harga yang ingin kamu tawar? Saat kata-katanya keluar, semua kultivator berbalik dan mata mereka berbinar. Peta berkualitas tinggi sudah sangat langka, tetapi peta ini bahkan mencakup 4 benua dan 148 negara di sekitarnya. Itu hampir menjadi bagian dari planet Sujaku. Tentu saja, sepertinya harga peta itu akan sangat tinggi. Wang Lin mulai merenung sejenak. Saat ini dia sudah memiliki 2 peta. Salah satunya adalah yang dia dapatkan dari Q Shipping, dan yang lainnya adalah yang dia dapatkan dari kuil Dewa Perang. Peta dari kuil Dewa Perang hanya berisi informasi detail tentang negara itu sendiri dan wilayah di sekitarnya, hingga laut terluar di lautan iblis. Lebih jauh dari itu, seperti lautan bagian dalam dari lautan iblis sangat kabur, dan beberapa susunan transfer bahkan tidak dipetakan. Sedangkan untuk wilayah di seberang lautan iblis bahkan tidak ada tanda yang samar-samar, itu hanya berisi barisan beberapa gunung. Ketika Wang Lin menganalisis peta, dia percaya bahwa negara jauh ada di sisi lain, tetapi itu hanyalah dugaannya. Inilah mengapa dia tidak segera bertindak, tetapi pergi mencari peta yang lebih lengkap. Saat berikutnya, Wang Lin mulai merenung lagi dan bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Kultivator itu segera mengirimkan pesan melalui kekuatan jiwanya.
Rekan kultivator, jika kamu tidak terburu-buru, bagaimana kalau kita membicarakannya setelah pertukaran ini secara pribadi? Wang Lin memandang orang itu lalu mengangguk. Semua orang menyadari apa yang terjadi dan tidak memperhatikan lagi. Namun mereka semua sangat ingin tahu tentang apa yang digunakan Wang Lin untuk menukar barang berharga tersebut. 1 jam kemudian, pertukaran rahasia berakhir dan semua orang pun pergi. Wang Lin meninggalkan ruangan dan melepas jubahnya. Terlihat ada seorang pelayan wanita cantik yang sudah menunggunya di sana. Setelah melihat Wang Lin, dia dengan hormat berkata, "Senior, tuanku berkata dia ada pertemuan denganmu. Jadi dia memintaku untuk membawamu menemuinya." Hati Wang Lin bergetar dan dia menjadi lebih waspada, namun ekspresinya tetap tenang. Dia memandang perempuan itu yang baru berada pada tahap pertengahan foundation establishment, namun kekuatan spiritualnya sangat lemah. Dia jelas mencapai level ini melalui banyak obat-obatan. Di bawah bimbingan wanita itu, Wang Lin tiba di sebuah kediaman yang tidak mencolok di tengah kota. Dia segera berhenti di luar pintu dan berkata, "Senior, silahkan masuk. Junior akan berjaga di sini." Wang Lin tidak mengatakan sesuatu yang sia-sia dan langsung berjalan masuk. Dia melihat seorang lelaki tua yang mengenakan baju merah. Dia sedang duduk dengan teko teh hijau di sampingnya. Ketika lelaki tua itu melihat Wang Lin masuk, dia langsung tertawa dan berkata, "Ayo duduk rekan kultivator. Ini adalah teh berkualitas tinggi dari negara Haufen. Aku membuat teh ini khusus untuk menghibur teman-teman." Wang Lin menggenggam tangannya dan duduk di hadapan lelaki tua itu. Dia bahkan tidak melihat tehnya, tetapi mulai memeriksa ke sekeliling. Dia dapat dengan mudah melihat bahwa lelaki tua ini berada pada tahap pertengahan Nesensol. Orang tua itu tidak keberatan dan secara pribadi menuangkan 2 cangkir teh. Dia menyesap tehnya dan berkata, "Siapa nama rekan kultivator?" Wang Lin hanya tersenyum dan berkata, "Wang Lin." Orang tua itu meletakkan cangkirnya dan tersenyum lembut. "Rekan kultivator Wang, nama saya Zhou Wude." Wang Lin tertegun saat melihat pria itu. Orang tua itu melihat ekspresi Wang Lin lalu bertanya, "Apakah rekan kultivator Wang pernah mendengar tentang diriku?" Wang Lin segera menggelengkan kepalanya. "Tidak, hanya saja rekan kultivator itu memiliki nama yang sama dengan temanku. Jadi aku sedikit tersesat sejenak di sana." Mendengar jawabannya, orang tua itu langsung tertawa terbahak-bahak, tetapi diam-diam berpikir, apa maksud orang ini? Apakah dia dengan sengaja bertindak seperti ini agar bisa menemuiku? Orang tua itu tidak mengerti apa yang dipikirkan Wang Lin, tetapi dia tertawa dan berkata, "Jika ada kesempatan, aku ingin bertemu dengan orang itu." Setelah berbicara, dia segera menampar tasnya. "Rekan kultivator Wang, ini adalah peta yang kubicarakan tadi. Aku akan menunjukkannya kepadamu. Setelah kamu memeriksanya dan memastikan tidak ada masalah, kita bisa membicarakan kesepakatannya." Batu giok itu mengeluarkan cahaya lembut saat lelaki tua itu mengirimkan sedikit kekuatan spiritualnya. Segera, batu giok itu menampilkan peta raksasa di hadapan Wang Lin. Peta ini sangat detail. Itu bahkan memiliki penjelasan rinci tentang tingkat kerusakan masing-masing susunan transfer kuno. Itu juga memiliki rincian situasi di setiap area dan bahkan nama semua kultivator tahap Nesensol dan para kultivator yang lebih tinggi. Tentu saja ini bukanlah fokusnya, tetapi bahkan ada informasi rinci tentang kemana setiap susunan transfer kuno terhubung. Poin ini saja akan menyebabkan harta peta ini meroket. Yang membuat Wang Lin semakin terkejut adalah adanya beberapa detail tentang kekuatan masing-masing negara. Bahkan ada beberapa catatan rinci tentang penambangan dan sarang binatang buas. Hasilnya, peta ini menjadi sangat berharga.
Jika semua hal ini tidak cukup menggiurkan bagi Wang Lin, maka ini akan sangat mengejutkannya. Benua di sekitar lautan iblis tidak hanya memiliki dua seperti yang ada pada peta yang didapatkannya dari kuil Dewa Perang, tetapi ternyata ada 4 benua. Di peta terlihat jelas 4 benua yang mengelilingi lautan iblis. Di benua sebelah kiri, dia bisa melihat kata jauh yang sangat kecil. Orang tua itu dengan santai menunjuk ke suatu lokasi. Peta itu tiba-tiba menghilang dan menunjukkan area yang ditunjuk oleh lelaki tua itu. Keseluruhan peta tampak seperti seseorang sedang melihat lokasi itu dari pandangan mata burung. Kemudian lelaki tua itu melepaskan tangannya dan petanya menghilang. Dia memasukkan kembali batu giok itu ke dalam tasnya dan menatap Wang Lin. Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia melihat pria tua itu. Saat ini dia sudah memiliki keinginan untuk membunuhnya. Selama dia dibunuh, maka dia bisa mendapatkan batu giok itu dan segera kembali ke negara jauh. Orang tua itu segera mundur beberapa langkah dan berkata, "Rekan kultivator, batu giok ini sangat tua dan mudah pecah. Untuk mencegahnya rusak, aku telah menghubungkannya dengan kekuatan jiwaku." Tatapan Wang Lin tetap tenang saat dia perlahan berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Orang tua itu langsung mengatupkan giginya dan berkata, "Selama kamu membantu aku membunuh satu orang, maka aku akan memberikan batu giok ini." Mendengar permintaannya, cahaya dingin segera melintas di mata Wang Lin. "Apa tingkatnya?" Orang tua itu dengan cepat menjawabnya, "Tahap akhir Nesensol, setengah langkah menuju formasi jiwa." "Aku akan melakukannya sekarang." Orang tua itu langsung tercengang ketika mendengar Wang Lin menjawabnya. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia langsung berkata, "Baiklah, ikuti aku." Dalam sekejap mata, keduanya meninggalkan kota Lianmo. 3000 km dari kota ada sebuah cekungan. Setelah beberapa saat, keduanya tiba di tempat itu. Wang Lin segera menyebarkan kekuatan jiwanya dan mencibir di dalam hatinya. Dia sudah menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Orang tua itu sepertinya sudah mengenalnya dengan baik dan petugas wanita itu juga segera mendekatinya saat mereka bertemu. Tentu saja dia sudah mengira ada skenario di balik semua ini. Sebelumnya Wang Lin dengan sengaja menggunakan frase nama teman yang sama untuk menguji lelaki tua itu. Dan dengan kekuatan jiwanya yang kuat, dia menyadari bahwa emosi lelaki tua itu sedikit bingung. Wang Lin sudah menyadari di bawah cekungan juga ada formasi yang menyembunyikan 4 kultivator Nesensol. Pria botak itu meninggal dengan sangat memalukan, sangat disayangkan. Jika tidak, maka kalian berenam bisa dengan sempurna menggunakan formasi pembunuhan ini. Ekspresi orang tua itu tiba-tiba berubah dan pada saat yang sama, alam ji milik Wang Lin langsung bergerak. Orang tua itu bahkan tidak punya waktu untuk memecahkan batu gioknya. Dia hanya bisa melihat cahaya merah yang melesat di depannya. Itu adalah hal terakhir yang dilihatnya dalam hidupnya. Tampak alam ji melesat dan langsung menghancurkan tubuh lelaki tua itu. Saat Nesensolnya hendak melarikan diri, telapak tangan Wang Lin langsung menghantam dadanya. Segera gelombang energi spiritual memasuki tubuhnya dan menjebak Nesensolnya. Orang tua itu hanya bisa menyaksikan Wang Lin mengambil Nesensolnya lalu melahapnya. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.